Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Widyu Susanti dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Implementasi Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia. Konsep perusahaan menurut Triyuwono merupakan sebuah entitas bisnis yang di dalamnya melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, akuntabilitas perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam perusahaan sangat dibutuhkan. Menurut Triyuwono, melanjutkan dalam syariah enterprise, teori yang berlaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Stakeholder kedua dari syariah enterprise theory adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct stakeholder dan indirect stakeholder. Menurut syariah enterprise theory, manusia adalah khalifatul fil arden yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan sumbangan bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan merupakan wujud fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan tenaga yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan tenaga yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Kemudian, Islamic Corporate Governance menurut Bhatti dan Bhatti mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami (ICG) adalah sebagai berikut. ICG berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma eta religius dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dan corporate governance. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islamic Corporate Governance merupakan tujuan konsep dari Good Corporate Governance dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholder. Stakeholder utama adalah perusahaan Islam merupakan dewan syariah yang bertanggung jawab sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah, yang berkewajiban menjamin kepatuhan manajemen perusahaan terhadap prinsip syariah. Bank Indonesia tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
kebebasan dan kewajaran, dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan. Perbankan syariah, penerapan GCG telah diatur oleh Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/33/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Implementasi GCG di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i, karena penerapannya pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Asrori melakukan penelitian dengan judul Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. Penelitian ini melihat dari pelaksanaan Islamic Corporate Governance pada 9 bank umum syariah dan unit usaha syariah, karena 9 bank umum syariah dan 2 unit usaha syariah tersebut sudah beroperasi secara penuh sejak tahun 2010. Ketika Islamic Corporate Governance mulai diakomodasi dalam Peraturan Bank Indonesia. Variabel implementasi ICG merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Kepatuhan Syariah diukur berdasarkan peringkat self-assessment pelaksanaan GCG Bank Syariah dengan predikat dan skala interval sebagai berikut. 1. Peringkat 1, predikat sangat baik skala 5. 2. Peringkat 2, predikat baik skala 4. 3. Peringkat 3, predikat cukup baik skala 3. 4. Peringkat 4, predikat kurang baik skala 2. Dan 5. Peringkat 5, predikat tidak baik skala 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Implementasi Islamic Corporate Governance dalam mekanisme pelaksanaan tata kelola perusahaan perbankan syariah menurut Hasan adalah memenuhi kepatuhan syariah. Hasil penelitian Asrori menunjukkan bahwa implementasi Islamic Corporate Governance pelaksanaan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan rasio kesesuaian syariah, pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam, dan zakat secara signifikan diterima. Kesimpulan dari jurnal pembahasan tersebut yaitu: yang pertama, implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada perbankan syariah diakomodasikan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Yang kedua, Islamic Corporate Governance dapat dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Yang ketiga, perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan Islamic Corporate Governance secara penuh pada kepatuhan syariah untuk produk-produk keuangan syariah. Demikian tadi review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.